Cerita dibuka dengan adegan intens di lokasi yang tidak diketahui. Seseorang yang seluruh tubuhnya diperban dan ditandai sebagai 002 ditodong senjata. Sebuah kilas balik singkat menunjukkan baku tembak yang berakhir dengan jatuhnya korban. Suasana beralih ke kehidupan sehari-hari seorang siswa SMA bernama Kei Nagai. Saat berjalan pulang setelah upacara penutupan sekolah, teman-temannya bertanya tentang rencananya untuk liburan musim panas. Kei menjawab bahwa ia harus fokus belajar untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang dokter. Sambil berjalan, Kei merenungkan tujuannya untuk menjadi manusia yang baik, sambil menyadari pentingnya menjaga hubungan pertemanan. Pandangannya kemudian tertuju pada seorang siswa lain berpenampilan mencolok yang duduk sendirian di pinggir jalan. Teman-teman Kei mengenali siswa itu sebagai Kai dan menyebutnya aneh. Mereka bahkan berspekulasi bahwa Kai mungkin adalah seorang demi-human. Kei tampak tidak tertarik dengan obrolan itu dan menganggapnya tidak relevan. Percakapan berlanjut saat mereka berjalan menuju kelas. Ironisnya, sesampainya di kelas, guru mereka mengumumkan bahwa pelajaran hari itu akan membahas tentang demi-human, topik yang baru saja mereka bicarakan. Di dalam kelas, pelajaran dimulai. Guru bertanya kepada para siswa apa yang mereka ketahui tentang demi-human. Seorang siswa menjelaskan bahwa mereka adalah makhluk abadi yang tidak bisa mati. Sementara itu, Kei terlihat tidak terlalu memperhatikan pelajaran tersebut. Guru melanjutkan penjelasannya, menceritakan bagaimana demi-human pertama kali ditemukan 17 tahun lalu dan menjadi penemuan besar bagi umat manusia. Ia menggambarkan bagaimana berita itu sempat menimbulkan kepanikan sebelum akhirnya situasi kembali tenang. Fakta-fakta pun diungkap. Sejauh ini ada 46 demi-human yang telah teridentifikasi di seluruh dunia. 2 di antaranya berada di Jepang. Guru menekankan bahwa satu-satunya cara untuk mengetahui apakah seseorang adalah demi-human adalah setelah mereka mati. Seorang siswa mengangkat topik tentang rumor hadiah uang yang sangat besar bagi siapa saja yang berhasil menangkap demi-human. Guru merespons dengan pemikiran bahwa penangkapnya tidak hanya akan mendapatkan ketenaran, tetapi juga seolah-olah memiliki demi-human tersebut layaknya hasil buruan. Konsep ini tampak mengusik pikiran Kei. Tergerak oleh diskusi tersebut, Kei secara spontan mengajukan pertanyaan kepada guru. Apakah demi-human itu manusia atau bukan? Pertanyaannya yang mendasari itu membuat seisi kelas, termasuk gurunya, terdiam. Pertanyaan Kei membuat suasana hening sejenak sebelum teman di belakangnya menertawakannya. Momen itu memicu sebuah ingatan masa kecil Kei yang samar. Sebuah kilas balik menunjukkan Kei kecil dan adiknya, Eriko, setelah anjing peliharaan mereka mati. Ibu mereka tampak kesal, menganggap anjing itu sebagai barang cacat. Eriko kecil dengan polos bertanya, mengapa anjing mereka harus mati? Pertanyaan itu berlanjut saat Eriko yang menangis bertanya, apakah sesuatu harus mati hanya karena dianggap cacat? Kei mencoba menenangkannya, namun ia sendiri mulai merenungkan pertanyaan yang lebih dalam, mengapa kita harus mati? Saat Kei kecil termenung memikirkan kematian, sesosok bayangan hitam misterius yang besar dan menyerupai manusia muncul di belakangnya. Kemunculan sosok itu membuat Kei dan Eriko kecil ketakutan. Makhluk bayangan itu mengulurkan tangannya ke arah Kei yang menatap dengan mata terbelalak ngeri. Kei tersentak kembali ke masa kini, temannya menyadari ia sedang melamun. Kei mencoba mengabaikannya sebagai kenangan masa kecil yang aneh, namun ia merasa ada sesuatu yang penting yang telah ia lupakan. Ia memutuskan untuk kembali fokus pada tujuannya. Setelah kelas selesai, sambil berjalan pulang dan kembali tenggelam dalam pikirannya untuk menjadi manusia yang baik, Kei tanpa sadar melangkah ke tengah jalan, tepat di depan sebuah truk yang melaju. Sebuah kecelakaan fatal tak terhindarkan. Pemandangan mengerikan terhampar di jalan, dengan para pejalan kaki yang terkejut dan sopir truk yang panik. Beberapa orang mulai mengeluarkan ponsel mereka. Di tengah kekacauan, sopir truk bersikeras bahwa itu bukan salahnya. Tepat di bawah truk, tubuh Kei yang tak bernyawa tergeletak. Tiba-tiba terdengar suara tulang yang retak dari jarinya. Di hadapan kerumunan yang terperangah, tubuh Kei yang hancur mulai bergerak dan memperbaiki dirinya sendiri. Ia bangkit berdiri, selamat dari kecelakaan yang seharusnya merenggut nyawanya. Dunia di sekelilingnya menjadi saksi bahwa Kei Nagai bukanlah manusia biasa. Kei yang telah sepenuhnya pulih berdiri dengan bingung dan ketakutan.
Kerumunan orang, termasuk teman-temannya, menatapnya dengan ekspresi ngeri, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan keberadaan seorang demi-human. Dalam kepanikannya, Kay menatap temannya, mencari pertolongan. Namun, yang ia lihat di mata temannya bukanlah simpati, melainkan keserakahan saat ingatan akan hadiah besar untuk menangkap demi-human melintas di benaknya. Persahabatan mereka sirna seketika. Menyadari bahaya yang mengancam, tubuh Kay bergerak secara naluriah. Ia berbalik dan lari sekuat tenaga dari kerumunan itu. Realitas situasi dengan cepat menyebar. Kerumunan mulai berteriak, menyerukan untuk menangkap demi-human tersebut. Di tengah kekacauan itu, Kay, yang berada tak jauh dari lokasi, mendengar keributan yang terjadi. Pihak berwenang tiba di lokasi. Seorang polisi bertanya kepada Kay apakah ia mengenal Kay Nagai. Sementara itu, gosip tentang demi-human yang baru terungkap menyebar cepat di antara warga. Kay berpura-pura tidak tahu apa-apa. Begitu ada kesempatan, Kay segera berlari mengejar ke arah Kay melarikan diri, memanggil namanya. Kay berhasil mencapai sebuah hutan dan bersembunyi. Di sana, ia dilanda ketakutan yang luar biasa, membayangkan nasib buruk yang menantinya jika tertangkap, menjadi bahan eksperimen tanpa akhir. Dalam keputusasaan, Kay menyadari bahwa ia tidak bisa pulang atau meminta bantuan polisi. Ia melihat ponselnya yang terus berdering, tahu bahwa seluruh dunia sekarang memburunya. Ia merasa benar-benar terjebak. Ketika merasa tidak ada lagi orang yang bisa ia percayai, sebuah ingatan masa kecil muncul di benaknya. Wajah teman lamanya, Kay. Ingatan itu membawanya ke masa ketika ibunya memaksanya untuk menghapus nomor telepon Kay. Ibunya berkata bahwa jika ia ingin menjadi manusia yang baik, ia tidak boleh bergaul dengan orang seperti Kay. Di titik terendahnya, Kay menyadari satu-satunya harapan yang ia miliki adalah orang yang pernah ia tinggalkan. Berpegang pada satu-satunya harapan yang tersisa, Kay dengan panik menghubungi nomor Kay yang ia hafal di luar kepala. Saat Kay menjawab, Kay memohon pertolongan. Dengan tenang, Kay meyakinkannya bahwa ia akan datang. Kay menanyakan lokasi Kay, namun Kay ragu-ragu. Rasa bersalah atas perlakuan masa lalunya membuat Kay sulit untuk berbicara. Merasakan keraguan Kay, Kay dengan tegas meyakinkannya bahwa ia bisa dipercaya. Ketegasan ini mengingatkan Kay pada kenangan masa kecil mereka yang penuh kepercayaan. Kay akhirnya memberanikan diri. Ia memberitahu Kay lokasi pertemuan mereka. Sebuah pohon tempat mereka dulu pernah menangkap kumbang bersama. Sebuah tempat rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu. Tanpa ragu sedikit pun, Kay langsung bergegas. Dengan tujuan yang jelas, ia berlari menembus malam untuk menjemput temannya. Selagi menunggu dalam persembunyian, Kay dikejutkan oleh sorotan senter. Ia telah ditemukan oleh seorang polisi yang sebelumnya berada di lokasi kecelakaan. Polisi itu mendekat dengan niat tersembunyi. Ia tidak peduli pada tugasnya, melainkan pada bagaimana menangkap seorang demi-human bisa membuatnya dihormati oleh putrinya. Saat polisi itu semakin dekat, Kay menggunakan akalnya dalam keadaan terdesak. Ia menunjuk ke belakang polisi itu dan berteriak, menciptakan pengalihan perhatian dengan sebuah kebohongan. Polisi itu berbalik, memberinya celah untuk kabur. Kay segera lari. Saat polisi itu sadar telah ditipu dan mulai mengejar, sesuatu yang tak terlihat muncul dari punggung Kay. Sebuah entitas bayangan menjegal polisi itu hingga terjatuh, tanpa disadari oleh Kay yang terus berlari. Kay tidak bisa berlari jauh, dan akhirnya tersandung, jatuh ke tanah dengan nafas tersengal. Polisi itu bangkit, kini berdiri di atasnya dengan tatapan marah dan memerintahnya untuk tidak bergerak. Namun, kali ini Kay tidak hanya menunjukkan rasa takut. Dengan sorot mata penuh tekad, ia menatap balik, menandakan bahwa perlawanannya belum berakhir. Tepat saat polisi itu hendak menangkap Kay, Kay datang dari samping dan melancarkan tendangan keras, menjatuhkan polisi itu seketika. Kay membantu Kay berdiri dan dengan tegas menyuruhnya untuk tidak menyebut nama. Di bawah cahaya bulan purnama, mereka berdua mulai berlari lagi, sementara polisi yang terjatuh itu melaporkan bahwa demi-human tersebut memiliki rekan. Saat mereka berlari bersama, Kay kembali diserang oleh entitas bayangan yang sebelumnya muncul. Sosok itu seolah membisikkan bahwa ia tidak akan bisa dikalahkan. Kay terkejut dengan kehadiran entitas bayangan itu, namun Kay mendesaknya untuk terus berlari.
Mereka berdua melanjutkan pelarian, meninggalkan sosok misterius itu di belakang. Mereka akhirnya sampai di sebuah jalan di mana Kai sudah menyiapkan motor. Kay mencoba meminta maaf atas sikapnya di masa lalu, namun Kai mengabaikannya, fokus pada rencana pelarian mereka. Di atas motor, Kay bertanya dengan ragu, apakah ini berarti ia bukan lagi manusia? Kai tanpa menoleh menjawab bahwa ia tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Sementara itu, di tempat lain, pihak pemerintah mulai bergerak. Seorang pria berjas bernama Tosaki menyadari betapa seriusnya situasi ini. Kei Nagai telah menjadi aset berharga yang diperebutkan oleh banyak negara. Perintah segera dikeluarkan untuk melipat gandakan personel dan mendirikan pos-pos pemeriksaan di seluruh penjuru kota. Perburuan besar-besaran terhadap Kei Nagai secara resmi dimulai. Wajah Tosaki menunjukkan tekad yang dingin. Ia menyatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Kei lolos. Berita tentang demi-human baru menyebar dengan cepat ke seluruh negeri. Di tengah semua kekacauan itu, Kai dan Kei melaju kencang dengan motor, menembus malam. Mereka memulai pelarian mereka dari seluruh dunia dengan nasib yang tidak menentu di hadapan mereka. Chapter ini dibuka dengan pemandangan yang suram di sebuah fasilitas penelitian. Seseorang yang dibalut perban, kemungkinan seorang demi-human, sedang menjalani eksperimen yang menyakitkan di dalam sebuah mesin besar, sementara para peneliti mengamatinya dari balik layar monitor. Adegan kembali pada Kei dan Kai yang melaju kencang di atas motor, menembus kegelapan malam. Kei tampak sangat tegang dan kecemasannya memuncak saat ia melihat lampu mobil mendekat dari belakang. Kai dengan tenang berhasil melewati mobil itu, meyakinkan Kei bahwa mereka tidak akan dikenali. Namun, pikiran Kei sudah dipenuhi oleh rasa takut akan apa yang akan terjadi jika ia tertangkap. Imajinasi Kei membawanya ke skenario terburuk. Ia akan dibunuh berulang kali untuk menguji keabadiannya. Ingatan akan rasa sakit yang luar biasa saat ditabrak truk membuatnya bergidik. Kai merasakan ketakutan temannya, mencoba menenangkannya bahwa untuk saat ini ia aman. Kai menjelaskan bahwa mereka telah berkendara cukup jauh, bahkan sudah melewati perbatasan prefektur. Ia yakin polisi belum sempat melakukan mobilisasi besar-besaran dan mereka akan aman setidaknya untuk malam ini. Ia sudah memiliki tujuan di mana mereka bisa beristirahat. Kei mencoba menenangkan dirinya dengan mengingat bahwa ada 47 demi-human lain di dunia. Kai terdengar sedikit terkejut dengan jumlah itu, berpendapat bahwa ternyata keberadaan mereka tidak selangkah yang dibayangkan. Di bawah terang bulan, Kei mulai merasa sedikit lebih tenang dan berterima kasih kepada Kai. Secercah harapan muncul di benaknya. Mungkin situasinya tidak separah yang ia kira, dan ia punya kesempatan untuk melarikan diri. Harapan itu seketika pupus. Adegan beralih ke rumah Kei yang kini telah menjadi pusat perhatian media. Para reporter menyiarkan berita langsung tentang penemuan demi-human ketiga di Jepang, sementara salah satu teman sekelas Kei diwawancarai dan menyebarkan rumor tentang dirinya. Pihak berwenang mengumumkan melalui media bahwa operasi pencarian skala penuh akan dimulai saat fajar. Di tengah keramaian, sekelompok orang berpenampilan resmi terlihat tiba di lokasi. Mereka adalah Tosaki, pejabat tinggi dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan yang bertanggung jawab atas urusan demi-human, beserta asistennya Izumi Shimomura. Kehadiran mereka menandakan bahwa perburuan terhadap Kei kini telah menjadi urusan tingkat nasional. Di pusat komando darurat, Tosaki dengan dingin mengoreksi seorang petugas polisi yang salah mengucapkan namanya. Ia memancarkan aura otoritas yang membuat petugas itu seketika meminta maaf. Petugas itu melaporkan bahwa mereka telah menambah personil secara besar-besaran sesuai instruksi Tosaki. Ia juga menyebutkan tentang saran Tosaki untuk menggunakan senapan bius non-mematikan. Meskipun senapan bius adalah cara paling efektif, Tosaki justru menyarankan untuk tidak menggunakannya saat ini. Dengan tatapan tajam, ia menjelaskan bahwa Kei adalah subjek tes yang langka, dan ia ingin menangkapnya dalam kondisi senetral mungkin untuk penelitian. Jauh dari pusat komando, pelarian Kei dan Kai berlanjut. Di tengah ketegangan, sebuah kebutuhan mendesak muncul. Kei harus buang air kecil. Kai dengan sigap mencari sebuah gang sepi untuk mereka berhenti. Sambil berhenti sejenak, Kei merenungkan kondisinya.
Ia bertanya-tanya apakah seseorang menjadi demi-human setelah mati untuk pertama kalinya atau memang sudah terlahir seperti itu. Pikirannya dipenuhi kebingungan atas identitas barunya. Lamunan Kay tiba-tiba terputus. Dari kegelapan, sekelompok preman muncul dan menyergap mereka, membuat Kay terkejut. Para preman itu ternyata adalah pemburu hadiah yang mengenali Kay dari berita. Tergiur oleh imbalan ratusan juta yen, mereka langsung menyerang dan meremehkan Kay yang dianggap hanya sebagai pembantunya. Kay tidak tinggal diam dan melawan, menggigit tangan salah satu penyerang, namun jumlah mereka terlalu banyak. Melihat temannya diserang, naluri Kay mengambil alih. Ia melupakan rasa takutnya sejenak dan menerjang salah satu preman untuk melindungi Kay. Kay dengan cepat dilumpuhkan dan dicekik. Dalam cengkraman preman itu, ia dipenuhi rasa putus asa dan amarah. Preman itu mengancam akan mencari tahu apakah ia benar-benar abadi, membuat Kay berteriak dalam hati mengharapkan mereka semua mati. Karena cekikan itu, Kay mati untuk kedua kalinya. Tubuhnya lemas dan preman yang mencekiknya kebingungan. Di dalam kesadarannya, Kay berteriak dalam keputusasaan, mempertanyakan mengapa semua ini harus terjadi padanya. Seketika, ia hidup kembali. Kay membuka matanya dan menyadari bahwa ia baru saja mati lagi, tepat di hadapan para pemburu hadiah. Di tempat lain, Tosaki sedang menjelaskan salah satu kemampuan demi-human yang paling berbahaya, suara atau teriakan mereka yang dapat menyebabkan kelumpuhan sementara pada siapapun yang mendengarnya. Kembali ke gang, Kay yang terpojok melepaskan teriakan yang memekakan telinga, didorong oleh keputusasaan dan amarah. Teriakan itu melepaskan gelombang kejut yang tak terlihat, menghantam para preman dengan kekuatan penuh. Semua pemburu hadiah, termasuk Kay, seketika lumpuh di tempat, tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Kay menyadari apa yang baru saja ia lakukan. Ini adalah kekuatan yang sama yang ia gunakan tanpa sadar sebelumnya. Memanfaatkan kesempatan itu, ia bangkit, memukul preman yang tadi menyerangnya, lalu membantu Kay berdiri untuk segera melarikan diri. Mereka berhasil kembali ke motor dan kabur, meninggalkan para preman yang masih lumpuh dan bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Meskipun begitu, mereka tetap bertekad untuk mengejar demi imbalan besar. Adegan beralih kembali ke rumah Kay. Polisi yang sebelumnya mengejar Kay di hutan, kini mendekati Tosaki. Dengan tatapan curiga, ia bertanya apakah pemerintah menyembunyikan sesuatu tentang para demi-human. Tosaki dengan tenang menepis kecurigaan polisi itu. Ia meyakinkan bahwa selain kemampuan suara, tidak ada ancaman lain dari demi-human dan tidak ada informasi yang disembunyikan. Ia kemudian pergi meninggalkan polisi itu. Dalam momen pribadi, terungkap sebuah rahasia besar. Tosaki mengingatkan asistennya, Izumi Shimomura, untuk membuang sentimen yang tidak perlu, karena saat bertugas mereka adalah pejabat. Izumi lalu menegaskan, "Kami bukan manusia." Pernyataan ini memberi makna baru yang mengerikan pada kalimat demi-human tidak berbahaya. Narasi Tosaki berlanjut, menjelaskan bahwa pernyataannya hanya berlaku jika Kay Nagai bukanlah tipe varian. Tepat saat itu, sesosok makhluk bayangan hitam yang besar dan kurus muncul di belakang motor Kay, tak terlihat olehnya maupun Kay. Mereka melanjutkan perjalanan, mendekati sebuah perlintasan kereta api. Kay melihat ekspresi aneh di wajah Kay dan bertanya ada apa, namun Kay sendiri tidak mengerti apa yang ia rasakan. Keberuntungan berpihak pada mereka. Keduanya berhasil melewati perlintasan sesaat sebelum palang pintu tertutup, sementara mobil van para pemburu hadiah terjebak di belakangnya. Didorong oleh keserakahan, para pemburu hadiah itu membuat keputusan nekat. Pengemudi van memutuskan untuk menerobos palang pintu demi melanjutkan pengejaran. Namun, van itu berhenti tepat di atas rel. Pengemudinya mencoba keluar, tetapi menyadari dengan ngeri bahwa tubuhnya tidak bisa digerakkan. Kepanikan menyelimuti mereka saat mereka terjebak, tak berdaya di jalur kereta yang mendekat. Di dalam van yang terjebak di atas rel, teror yang sesungguhnya terjadi. Makhluk bayangan hitam milik Kay tiba-tiba muncul di antara mereka, menyerang dengan brutal. Entitas itu seolah menyalurkan amarah terpendam Kay. Keputusan nekat mereka berakhir tragis. Van itu hancur lebur ditabrak oleh kereta yang melintas. Dari kejauhan, Kay dan Kai mendengar suara tabrakan itu.
Kai bertanya-tanya suara apa itu, sementara Kei menatap ke belakang dengan perasaan aneh, seolah merasakan sesuatu tanpa tahu apa itu. Mereka berpikir telah berhasil lolos dari para pengejar. Sambil terus melaju, Kai merenungkan kejadian tadi. Ia sadar bahwa efek kelumpuhan dari teriakan Kei tidak berlangsung lama pada dirinya, tidak seperti pada preman lainnya. Ia mulai bertanya-tanya mengapa ia bisa pulih begitu cepat, mengisyaratkan bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih pada dirinya. Sebuah adegan yang kembali ke fasilitas penelitian dari awal. Di sana, sesosok makhluk bayangan hitam, identik dengan milik Kei, terlihat bertengger di atas mesin eksperimen, seolah mengamati. Hal ini meninggalkan sebuah misteri besar tentang sifat sebenarnya dari entitas-entitas ini. Cerita dibuka dengan kilas balik ke sebulan sebelumnya. Di dalam sebuah sel isolasi, seorang demi-human yang ditandai sebagai H002 terlihat sedang diamati. Wajahnya menunjukkan tekad yang kuat, seolah merencanakan sesuatu untuk mengubah keadaan. Di ruangan lain, seorang pria misterius yang mengenakan topi duduk di depan komputer. Ia tampaknya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberi pelajaran kepada umat manusia. Judul chapter ini adalah Pelarian dan Ancaman. Pria bertopi itu mengakses sebuah data, menampilkan profil demi-human H002 yang bernama Tanaka. Ini mengisyaratkan bahwa sebuah rencana yang melibatkan Tanaka sedang disusun. Adegan kembali ke masa kini, pada Kei dan Kai yang melanjutkan pelarian mereka. Fajar mulai menyingsing, dan Kei semakin cemas. Dengan wajahnya yang sudah tersebar di media, terangnya hari akan membuat mereka lebih mudah ditemukan. Kai dengan tenang menunjuk ke arah pegunungan. Ia mengatakan bahwa mereka bisa mencapai sebuah tempat persembunyian di sana, tempat yang ia ketahui karena sering menjelajah dengan motornya. Meskipun ada tujuan, pikiran Kei tetap dipenuhi kekhawatiran. Ia tahu bahwa bersembunyi hanyalah solusi sementara. Dengan seluruh Jepang yang memburunya, ia mempertanyakan bagaimana ia benar-benar aman. Di tengah perenungan Kei, seorang pengendara motor lain yang mengenakan helm tertutup muncul di belakang mereka, mendekat dengan cepat. Pengendara misterius itu tiba-tiba berhenti, seolah mempersiapkan sesuatu sebelum kembali memutar motornya dan mengarah lurus ke arah mereka. Kei panik saat melihat pengendara itu melaju ke arah mereka. Kai di sisi lain tetap fokus dan waspada. Terungkap bahwa pengendara itu adalah pemburu lain. Ia melihat Kei sebagai targetnya dan Kai hanyalah seorang anak kecil yang menjadi penghalang. Dengan keyakinan penuh, ia berpikir bisa menangkap Kei seorang diri. Adegan beralih ke rumah Nagai, di mana Tosaki sedang berbicara dengan ibu Kei. Sang ibu terlihat terguncang dengan kenyataan bahwa putranya bukanlah manusia. Tosaki dengan sikap profesional mengakhiri percakapan. Saat meninggalkan rumah, Tosaki dan Izumi menyimpulkan bahwa tidak ada informasi berguna yang didapat dari sang ibu. Tosaki menginstruksikan Izumi untuk terus memantau perkembangan pelarian Kei. Izumi melaporkan bahwa Kei dan rekannya telah menerobos pos pemeriksaan dan kemungkinan menuju Kanagawa. Mereka juga mendapat laporan saksi mata yang mendengar suara demi-human yang mengindikasikan bahwa rekan Kei hanyalah seorang amatir. Tosaki berspekulasi bahwa jika pelakunya hanya pemburu hadiah amatir, Kei akan segera tertangkap. Namun, Izumi bertanya-tanya apakah hanya uang yang menjadi motifnya. Tiba-tiba, pandangan Izumi terpaku pada kerumunan di luar. Ia merasakan kehadiran seseorang. Tosaki melihat reaksi asistennya, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Di tengah kerumunan, terlihat sosok pria bertopi dari awal chapter, tersenyum dengan tatatan penuh arti. Izumi tampak sangat terkejut dan ketakutan. Tosaki segera menenangkannya dan memahami situasi genting yang sedang terjadi. Tosaki dengan cepat mengirim pesan darurat meminta pengerahan pasukan khusus. Pria bertopi itu yang diidentifikasi sebagai Head terlihat di dekat rumah Kei. Tosaki menegaskan bahwa mereka harus menghindari skenario mimpi buruk. Pria bertopi itu terlihat berdiri dengan tenang di dekat kompleks apartemen, seolah menunggu sesuatu. Izumi menatapnya dengan cemas, menyadari bahwa situasi telah menjadi jauh lebih berbahaya. Kembali ke adegan kejar-kejaran, pemburu bayaran itu semakin mendekat. Kai menyadari bahaya yang mengancam, mendesak Kei untuk menggunakan suaranya lagi untuk melumpuhkan pengejar mereka.
Kei ragu-ragu, tidak yakin apakah suaranya akan berhasil di tengah bisingnya suara motor. Ia merancang sebuah rencana. Jika pengejar mereka jatuh dan mereka berhasil kabur, mereka menang. Dengan tekad bulat, mereka sepakat untuk melakukannya. Pengejaran berlanjut dengan kecepatan tinggi. Kei menyadari betapa berbahayanya rencana ini. Jika pengejar itu jatuh, ia tidak akan selamat. Pengejar itu berhasil mendekat dan menarik motor mereka, menyebabkan keduanya kehilangan keseimbangan. Kei panik, menyadari bahwa Kai bisa terbunuh dalam kecelakaan ini, meskipun ia sendiri akan hidup kembali. Mereka terjatuh dengan keras di pinggir sungai berbatu, motor mereka hancur. Sang pengejar berhenti, mengeluarkan pisau, dan dengan puas menyatakan bahwa ia telah berhasil menangkap sang demi-human. Kei terbaring kesakitan, merasakan tulangnya patah. Ia memanggil nama Kai dan dengan ngeri melihat temannya tergeletak tak sadarkan diri di kejauhan. Sang pengejar tidak menunjukkan belas kasihan. Ia mendekati Kai yang tak berdaya dan menendangnya dengan keras, menganggapnya sebagai halangan yang tidak berguna. Setelah menyerang Kai, sang pengejar mencoba menghubungi seseorang untuk mengklaim hadiahnya, namun ia frustrasi karena tidak ada sinyal. Kei yang menyaksikan kekejaman itu dilanda kengerian saat menyadari bahwa Kai benar-benar dalam bahaya fana. Sang pengejar mendekati Kei dengan dingin mengatakan bahwa nasib Kai adalah akibat dari perbuatannya bergaul dengan demi-human. Kata-kata itu menghantam Kei, membuatnya diliputi rasa bersalah yang mendalam. Kilasan ingatan muncul di benak Kei, semua momen yang membawanya ke titik ini. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena telah meminta bantuan Kai. Sementara itu, sang pengejar menyuruhnya berdiri, namun Kei menyadari sesuatu yang mengerikan. Detak jantung Kai telah berhenti. Rasa bersalah dan duka di dalam diri Kei seketika berubah. Matanya yang semula dipenuhi ketakutan, kini berubah menjadi tatapan dingin yang penuh kebencian. Semua amarahnya terfokus pada satu target, pria yang telah merenggut nyawa satu-satunya teman yang ia miliki. Didorong oleh amarah yang dingin, Kei membiarkan entitas bayangannya mengambil alih. Makhluk itu menyerang sang pengejar. Namun Kai, yang ternyata hanya pura-pura pingsan, bangkit dan menghantam kepala si pengejar dengan batu. Serangan mendadak dari Kai membuat sang pengejar terlempar dan jatuh tak sadarkan diri. Kei menatap Kai dengan lega saat temannya itu mengungkapkan bahwa ia hanya pura-pura mati. Kai kemudian menyarankan agar mereka kabur menggunakan motor milik si pengejar. Namun Kei menyadari kenyataan pahit. Kakinya patah dan ia tidak bisa berdiri. Ia merasa putus asa dan mulai berpikir bahwa mungkin manusia dan demi-human memang tidak bisa bersama, menyarankan Kai untuk meninggalkannya. Kai dengan tegas menolak pikiran itu. Ia menatap Kei dan mengatakan bahwa Kei adalah manusia. Ia bersikeras bahwa jika Kei pergi bersamanya ke tempat persembunyian, Kei akan bisa tetap menjadi manusia. Kei dengan tatapan yang semakin dingin dan penuh perhitungan, menolak kebaikan Kai. Ia bertanya mengapa Kai mau berbuat sejauh ini untuknya, seolah mempertanyakan logika di balik persahabatan mereka. Dalam benaknya Kei mengakui bahwa Kai adalah seorang orang aneh yang tidak akan pernah mau meninggalkannya. Ia mulai berpikir secara pragmatis, mempertimbangkan pilihan yang ia miliki untuk melindungi Kai dan dirinya sendiri. Sebuah keputusan terbentuk di benak Kei. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, melainkan sebagai seorang demi-human yang harus menggunakan kemampuannya untuk bertahan hidup. Matanya tertuju pada pisau yang tergeletak di tanah, milik sang pengejar. Sementara Kai sibuk mencoba menyalakan motor, sebuah rencana mengerikan mulai terbentuk di pikiran Kei. Dengan ekspresi yang benar-benar berubah, penuh dengan tekad dingin, Kei mengambil pisau itu. Kei melakukan tindakan drastis. Ia menggorok lehernya sendiri dan mati untuk ketiga kalinya. Setelah tubuhnya beregenerasi dan semua lukanya sembuh, ia berdiri seolah tidak terjadi apa-apa. Dengan tenang ia berkata pada Kai yang terperangah, "Aku sudah baikan, ayo pergi Kai." Kai menatapnya dengan ekspresi ngeri dan tak percaya. Adegan beralih ke pria bertopi, Sato, yang sedang berbicara dengan Tanaka. Sato menjelaskan bahwa kedua belah pihak, pemerintah dan kelompoknya, kini dalam posisi saling menunggu dan tidak akan mengambil tindakan gegabah. Ia lalu menanyakan rencana Tanaka. Sato mengungkapkan niatnya. Ia merasa perlu menunjukkan sebuah jalan kepada Kei Nage. Langkah pertama dari rencananya adalah bertemu dengan Kei, dan untuk itu, ia meminta bantuan Tanaka.
Chapter berakhir dengan wajah Tanaka yang menyeringai penuh ancaman. Ia tampaknya setuju untuk bekerja sama dengan Sato, menandakan bahwa perburuan dan konflik yang melibatkan Kei Nage akan menjadi semakin rumit dan berbahaya.